Oke, halo, selamat malam bintang tamu spesial kita di Jadi Dewasa One on One. Salsa, Erwina, Sri Agung, Huta Galung minta tolong. Selamat malam, Giblorong. Kayaknya lama banget ya Kak sih kita nggak podcast ya. Karena dulu guys, sebenarnya di Jadi Dewasa itu dulunya podcast. Tapi kita udah lama banget nggak bikin podcast, kita bikinnya platform kayak edukasi gitu. Jangan lupa follow ya. Oke. Nah, Kak Salsa, wah gila sih ya kayak tiba-tiba viral menjadi omongan mengguncang bumi Indonesia Raya tercinta gitu kan. Yang mana tiap aku buka sosmed isinya muka Salsa semua guys ya. Yang menjadi pertanyaan dan sekaligus orang-orang itu terkagum-kagum gitu kan, kok bisa ada manusia perempuan seberani ini, sampai loh ada di komen tuh bilang Sri Kandi aku, Salsa adalah Sri Kandi aku, Kartini aku, Kartini zaman sekarang kayak gitu. Kak, wah gila sih, gimana sih tipsnya, apa ya, ceritain dong keberanian itu tuh dari mana asalnya tiba-tiba bisa nantangin AS buat debat coba ya kan. Ya karena keberanian sama keedanan itu bedanya tipis ya. Mungkin sebenarnya kalau ada orang yang ngelihatnya wah berani banget gitu. Sebenarnya kalau dari sisi aku yang ngelihat, aku ngeliatnya wah emang rada-rada nih cewek. Emang gila sih, emang beneran, iya beneran cengil ya guys ya, emang ya. Emang Seberani itu, berani menantang AS debat gitu kan, berani gulingkan ya kayak gitu-gitu. Aduh, sampai merindingin bulu kuduk ya, ini teman aku gimana nanti nasibnya ya kan gitu. Ya itu juga karena ini sih maksudnya itu semua murni banget ya dari dalam hati gitu, respon yang sangat jujur sebenarnya. Karena saat hidupku tuh udah mencapai satu titik yang dimana aku udah mapan, semua yang aku butuhkan udah terpenuhi, aku mau jalan-jalan kemanapun bisa, terus keluargaku bahagia ya kan, teman-temanku saling penuh kasih sayang, kerjaan aku mantap. Jadi saat hidup tuh udah mencapai gitu, semua yang kita mau, semua sudah tenang dan lain sebagainya. Kita tuh akan jauh lebih melek terhadap permasalahan-permasalahan yang ada yang kolektif gitu. Jadi kita udah mulai bisa memikirkan gak cuma diri kita sendiri, tapi gimana dengan orang banyak gitu. Dan muncul rasa ketidakadilan ya, karena aku ngerasa kok hidupku seenak ini gitu, tapi gimana dengan teman-temanku yang lain di Indonesia, gimana dengan keluargaku, gimana dengan orang-orang Indonesia yang lain gitu. Dan di situ sih sebenarnya muncul rasa solidaritas ya, yang kayak aku tuh semakin jauh dari Indonesia, aku semakin ngerasa kok negara lain bisa segininya ya gitu. Maksudnya sebagus ini tanpa punya sumber daya alam, sumber daya manusia yang bagus, tapi mereka makmur. Kenapa negaraku yang sebegitu kaya kok kita sengsara banget gitu. Nah di situ muncul rasa-rasa ketidakadilan. Dan aku kan juga lulusan politik ya, ilmu hubungan internasional, dan aku juga aktif di debat. Jadi aku lumayan aware sama ada topik-topik apa aja yang terjadi, apa backgroundnya. Dan aku kan suka baca buku sejarah, suka nonton dokumenter. Jadi kayak topik-topik keadilan tuh kencang banget gitu di hati aku. Dan menurutku udah keterlaluan aja sih, pemerintahnya udah terlalu keterlaluan, udah hidup rakyatnya susah, mereka kaya sendiri, mereka pamer kekayaan, terus nggak cuma sampai di situ, dia ngatain gitu rakyatnya. Nah disitulah aku ngerasa kayak kamu ngerasa pinter banget ya gitu. Aku ngerasa kayak kamu ngerasa pinter banget ya sampai bisa sesombong itu gitu. Oke. Coba deh kita adu pinter-pinteran gitu, karena menurutku kayak kok keterlaluan banget sih sampai ngomongnya kayak gitu. Ini menarik nih. Aku penasaran banget nih kan. Ini nggak ada di podcast lainnya guys. Di sini aja nih. Aku penasaran Kak Salsa tuh sebenarnya makan apa? Makan kaca, makan besi, atau makan apa? Kok bisa berani-beraninya tercetus ide ngatain pemerintah Indonesia itu karyawan gitu loh. Sampai itu jadi orang-orang itu yang nggak tuh jadi nggak loh Kak. Bahkan
Iya ya, oh iya ya, dia karyawan, oh iya dia babu kita ya. Itu ide dari itu muncul dari mana nih kak? Makan beling. Beling dicocol saus gitu kan ya, sambil minum es Nah, teh. itu makan asam garam kehidupan dan juga ilmu pengetahuan. Maksudnya ilmu pengetahuan tuh gimana ya? Ilmu pengetahuan tuh nggak harus kita tuh harus kayak sekolah atau harus ilmu pengetahuan tuh buka kepala gitu dengan baca buku, dengan nonton-nonton dokumenter, dengan lihat-lihat sejarah deh. Sejarah-sejarah Indonesia itu kan banyak dokumenter luar yang bikin kan. Nah, dari kayak gitu-gitu loh. Jadi kita ada kesadaran dan juga mungkin salah satu privilege yang aku punya adalah karena aku tinggal di luar kali ya. Udah 5 tahun di Malaysia, terus 5 tahun di sini. Di situ aku ngerasa semakin jelas bahwa, apalagi terutama di Denmark ya. Ya di Denmark nih membuka mata aku banget. Denmark ini adalah negara yang aku rasa dari dulu kan aku kan orangnya idealis ya. Jadi aku suka mikir negara tuh harusnya A, B, C, D. Nah aku kaget waktu aku pindah ke Denmark. Kok yang ada di bayanganku dulu semuanya ada di negara ini. Gitu. Jadi aku pikir dulu kayaknya nggak mungkin ada negara kayak gitu, ternyata Denmark tuh seperti itu gitu. Nah dari mengetahui itu makanya aku tahu kalau iya pemerintah tuh harusnya begini, mereka harusnya serving ke rakyat gitu, mereka tuh mengabdi untuk menaikkan standar hidup dan kesejahteraan untuk rakyat gitu. Nah tapi kan yang kita lahir besar di Indonesia yang kita lihat itu kan pemerintah tuh harus disembah, harus dipuji, ya kan, Gila terus hormat. harus gila hormat. Bahkan kalau mereka datang aja tuh pengawalannya kayak apa, kita harus salim, mereka bajunya kayak apa, Karpet merah aneh. dipajang, dijembreng ya kan. Nah itu kan aneh banget ya. Padahal mereka itu adalah pelayan kita dan setiap mau ada pemilu mereka ngemis loh suara kita. Iya, Bisa duduk di situ. Ya benar-benar kayak kalau saat pemilu mereka ngemis-ngemis PDKT gitu kan, gila udah dapet disia-siain, disakitin, ya Gila udah sombong. dapet sombong gitu kan, nginjek gitu, ngapain rakyat jelata. Nah ini kak, pertanyaan yang menarik ya, apakah emang cuman di Indo pejabat itu dihormati sebegitunya? Gimana dengan di Denmark? Kalau misalkan ada kunjungan Perdana Menteri ini gitu, apakah disambut semeriah itu gitu? Nah, kalau itu ada dua hal yang berbeda ya. Kalau misalkan kunjungan Perdana Menteri itu kan tamu negara. Jadi wajar namanya tamu berkunjung, kadang kita ingin menunjukkan sisi-sisi negara kita yang positif, memperkenalkan mereka terhadap budaya, terhadap makanan-makanan yang ada di suatu negara gitu ya. Beda. Tapi kalau pejabat internal itu kan harusnya mereka bagian dari rakyat itu sendiri kan. Iya, benar, Kenapa benar. mereka harus diagung-agungkan gitu. Nah kalau di Denmark sendiri yang aku lihat pejabat-pejabat, nggak usah pejabat, prime ministernya naik sepeda ke kantor. Wah, gila banget sih. Prime Minister Denmark meeting sama Prime Minister Norway sama Prime Minister Swedia. Meetingnya di meja makan rumah mereka yang rumahnya itu mirip banget kayak rumah masyarakat biasa.